Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, pagi hari ini saya akan sedikit menyampaikan terkait pertanyaan pada pertemuan sebelumnya, yakni mengenai Dajjal. Hal-hal yang terjadi ketika mendekati akhir zaman atau kiamat. Dan kaitannya dengan hal tersebut, saya teringat pembahasan di dalam kitab At-Tadhkirah. Jadi ini adalah salah satu kitab yang sangat indah untuk mengingatkan kita akan dekatnya diri kita dengan kematian. Dan umumnya kitab ini dikaji oleh para senior. Kalau kitab ini dikaji anak-anak muda, itu biasanya walah jenom, jawabannya begitu. Tapi ketika ini dibaca oleh orang-orang yang sudah senior, menawi jenengan kan tasik nom-nom ya, sudah senior, ini sangat relevan untuk mengingatkan kita. Jadi kitab ini sudah diterjemah dalam bahasa Indonesia, At-Tadhkirah dari Imam Al-Qurtubi. Bahkan di bagian depan itu diberikan judul terjemahnya ini, Bekal Menghadapi Kehidupan Abadi. Ini jilid yang kedua. Jilid yang pertama ketika dibuka itu langsung ada tulisan besar kematian. Jadi bagian depan itu ketika dibuka langsung tulisan besar hitam kematian. Itu bab awal. Sehingga dijelaskan bagaimana hari ini manusia ketika menghadapi kesulitan, hal yang paling sulit, bolehkah dia memohon kematian? Bolehkah dia bunuh diri? Itu dibahas terkait dengan kematian, sampai terkait dengan tanda-tanda kiamat. Dan di sini ada satu bab yang membahas tentang Dajjal begitu detailnya, sampai-sampai terkait dengan Masihid Dajjal, mahya wa mamat wa min syarri fitnati Masihid Dajjal. Isa alaihissalam itu mendapat sebutan Isa Al-Masih, Isa Al-Masih. Sementara Dajjal itu juga mendapatkan nama Masihid Dajjal, Al-Masih juga. Apa maknanya? Di sini dijelaskan. Bahkan ada cukup banyak makna dari Al-Masih itu sendiri. Kemudian makna atau kata Dajjal itu artinya apa juga di sini dijelaskan. Yang kita ketahui arti atau makna dari Dajjal itu apa, Bapak Ibu? Nopo Dajjal? Yang jenengan tahu? Oh belum ya. Satu saja dereng. Ini di dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi disebutkan arti kata Dajjal itu ada 10. Jadi detail sekali di sini disampaikan. Apa arti kata Dajjal? Ibnu Dihya berkata bahwa menurut para ulama kata Dajjal dalam bahasa diartikan 10 arti. Arti yang pertama, Dajjal berarti pendusta. Jadi Dajjal itu berarti pendusta. Yang kedua, Dajjal artinya mengecat unta dengan ter. Disebut Dajjal karena dia menutupi atau mengecat kebenaran dengan sihir dan kebohongannya. Yang ketiga disebut Dajjal karena dia menjelajah atau merambah segenap penjuru bumi. Jadi kata Dajjal itu bermakna menjelajah. Yang keempat,
Dajjal berasal dari kata ad-dajjal yang artinya menutupi. Karena Dajjal itu akan menutupi seluruh bumi. Yang kelima, Dajjal karena dia menempuh perjalanan jauh di muka bumi. Dia menginjakkan kakinya ke berbagai negara kecuali Makkah dan Madinah. Disebut Dajjal, yang keenam, disebut Dajjal karena dia memperdayakan manusia dengan kejahatannya. Yang ketujuh, Dajjal artinya orang yang mengacaukan pikiran. Yang kedelapan, Dajjal orang yang menyepuh. Dengan demikian, jika disebut Saif Mudajjal artinya pedagang yang menyepuh emas. Dajjal bermakna air emas yang dipoleskan pada sesuatu sehingga kepalsuannya nampak indah, padahal di dalamnya hanya tembikar atau kayu. Yang ke-10, Dajjal bermakna inti atau air di tepi laut. 10 arti kata Dajjal tersebut disebutkan oleh Al-Hafidh Abu Al-Khattab bin Dihya dalam kitabnya Maraju Al-Bahrain fi Fawaid Al-Masyriqain wal Maghribain. Jadi itu arti kata dari Dajjal. Tapi jangan dimaknai berarti wong sing nyepuh emas itu Dajjal ya. Mboten ngoten. Maksudnya di sini kita ditunjukkan bahwa Dajjal itu adalah pendusta, berusaha menutupi kebenaran, berusaha menutupi hal yang batil dengan sesuatu yang indah. Dia akan menjelajah, menguasai bumi, mengajak orang-orang untuk mengikuti dia. Nah, di dalam salah satu hadis ini sahih, diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, disampaikan demikian terkait dengan apakah Dajjal itu Yahudi. Haddatsana Mansur bin Abi Muzahim, haddatsana Yahya bin Hamzah an Auza'i an Ishaq bin Abdullah an ammihi Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yatba'u dajjala min yahudi asbahana sab'una alfan alaihim tayalisah. Telah menceritakan kepada kami Mansur bin Abi Muzahim, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hamzah dari Al-Auza'i dari Ishaq bin Abdullah dari pamannya Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal diikuti Yahudi Asbahan, min Yahudi Asbahan, sebanyak 70.000, dan mereka mengenakan jubah, atau di sini diterjemahkan jubah hijau. Di dalam hadis ini disampaikan bahwa yang mengikuti Dajjal itu adalah orang-orang Yahudi Asbahan atau Isfahan. Ada yang menyebutnya Isfahan hari ini, salah satu bagian atau wilayah di Iran. Di dalam hadis ini disebutkan sebanyak 70.000 orang Yahudi, dan mereka mengenakan jubah atau toyalisah. Imam An-Nawawi menyampaikan dalam syarah Sahih Muslim, beliau menjelaskan beberapa poin penting. Hadis ini merupakan berita tentang tanda kiamat. Menurut beliau, hadis ini termasuk akhbar al-ghaib atau berita ghaib yang wajib diimani sebagaimana datangnya tanpa ditakwil secara menyimpang. Artinya Rasulullah mengabarkan suatu peristiwa yang akan terjadi menjelang kiamat. Dan sebagaimana Bapak Ibu mengingatkan diri kita, karakter atau ciri orang beriman yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah.
Yang pertama, karakter orang mukmin itu percaya dengan yang gaib. Walaupun mungkin menurut logika, menurut empiris, menurut akalnya tidak masuk akal. Apakah hari ini kita bisa membuktikan bahwa Dajjal itu ada secara empiris? Mungkin hari ini belum bisa dibuktikan. Tetapi bagi orang beriman tidak boleh ada keraguan bahwa hal tersebut pasti akan terjadi. Kapan? Wallahu a'lam, Allah yang tahu. Dan inilah keyakinan, seperti halnya ketika Isra Mi'raj dulu. Pada zaman itu tidak masuk akal bagaimana Rasulullah dengan kecepatan tinggi bisa sampai minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Tetapi bagi orang beriman, hal itu tidak menjadikan ragu. Nah, ini diantaranya maksud dari akhbar al-ghaib atau berita ghaib. Bagi orang beriman sudah tidak ada keraguan. Dzalikal kitabu la raiba fi. Tidak ada keraguan. Keraguan sedikit pun itu tidak ada. Mengapa disebut Yahudi Asbahan atau Isfahan? Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa penyebutan Asbahan atau Isfahan bukan berarti pengikut Dajjal hanya berasal dari sana. Maksudnya apa? Bahwa pengikut Dajjal itu akan ada dari setiap negara atau seantero bumi. Pengikut-pengikut Dajjal akan ada. Maka pertanyaannya, berdasarkan penjelasan ini, kira-kira nanti dari Indonesia ada atau tidak? Pertanyaannya lebih saya perkecil, dari Jamaah Al-Basyir wonten apa mboten? Pertanyaannya kan di situ. Karena begitu pandainya Dajjal ini menipu ya. Barang sing elek dadi apik, barang sing apik dadi elek. Barang bener dadi salah, barang salah dadi bener. Sakniki wonten mboten kejadian ngoten? Buktinya nyata, bahkan kita menyebutnya banyak. Katut napa mboten? Nah, itu pertanyaannya kan ke kita. Kita ini termasuk katut napa mboten? Nutup-nutupi barang elek dadi apik. Wong sing apik, barang sing apik tambah dielek-elekno. Oleh karena itu ada beberapa pendapat ulama, diantaranya bahwa Dajjal itu bukan hanya seorang, tapi Dajjal itu adalah sebuah sistem. Ada yang menyampaikan demikian. Ada yang menyampaikan Dajjal itu adalah sebuah kondisi. Sekali lagi, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Namun di sini kita merujuk pada pendapat Imam An-Nawawi menjelaskan hadis ini. Di Isfahan terdapat komunitas Yahudi yang besar. Dan dari komunitas itulah akan muncul 70.000 pengikut Dajjal. Jadi hadis ini adalah berita, bukan celaan terhadap seluruh Yahudi di dunia. Kemudian At-Tayalisah bermakna pakaian yang dipakai di atas kepala sampai dengan bahu menyerupai mantel atau selendang lebar. Jenengan tahu ketika orang-orang Yahudi beribadah, mereka mengenakan semacam jilbab begitu, yang ditutupkan kepala sampai menutupi bahu. Saya lupa namanya, teflin atau apa, menggunakan kotak kubus di dahi, kemudian mengikatkan seperti pita panjang di tangan. Nah, hal tersebut diantaranya disampaikan terkait dengan at-tayalisah adalah pakaian yang semacam demikian. Jadi ditutupkan kepala ke bahu menyerupai mantel atau selendang lebar. Dan ini merupakan pakaian yang dikenal luas di Persia zaman itu. Di antaranya disampaikan Imam Al-Qadiyat menyampaikan bahwa hadis ini menunjukkan besarnya fitnah Dajjal. Menurut beliau,
orang-orang yang mengikuti Dajjal bukan hanya orang-orang yang bodoh. Jadi bukan hanya orang-orang yang bodoh. Kenapa? Karena begitu pandainya Dajjal untuk memanipulasi. Tetapi juga pengikut Dajjal orang yang memiliki kekuatan dalam jumlah besar, orang yang memiliki kekayaan, dan bahkan orang yang memiliki organisasi atau memiliki jamaah. Angka 70.000 menunjukkan besarnya jumlah pengikut sehingga fitnah Dajjal benar-benar sangat berat. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan, Dajjal mereka menunggu sosok Yahudi merupakan kelompok yang paling dahulu mempercayai klaim-klaim Dajjal. Mereka menunggu sosok penyelamat versi keyakinan mereka, sehingga mereka mudah tertipu oleh keajaiban atau mukjizat palsu Dajjal. Dengan demikian hadis ini selaras dengan hadis lain yang menyebut bahwa pengikut Dajjal yang paling banyak adalah dari orang-orang Yahudi. Imam Al-Qurtubi tadi menyampaikan di dalam kitab At-Tadhkirah, ini saya sampaikan kesimpulannya. Di dalam At-Tadhkirah beliau menjelaskan fitnah Dajjal sangat besar, sehingga orang-orang munafik mengikutinya, orang-orang yang lemah iman mengikutinya, dan sebagian besar orang Yahudi mengikutinya. Beliau menerangkan bahwa mereka mengikuti Dajjal karena apa? Tertipu oleh kemampuan luar biasa yang dimilikinya, dan ini adalah sebagai ujian untuk manusia. Orang-orang Yahudi mengira bahwa Dajjal benar-benar Tuhan. Imam Ibnu Katsir menyampaikan Dajjal mempunyai pengikut dari berbagai bangsa. Namun kelompok Yahudi Asbahan atau Yahudi Isfahan merupakan kelompok terbesar yang disebut secara khusus. Dan penyebutan 70.000 di sini disampaikan artinya tidak benar-benar jumlahnya 70.000, namun 70.000 itu merupakan petunjuk begitu besarnya pengikut Dajjal. Hikmah yang disampaikan oleh para ulama. Para ulama menyimpulkan pelajaran penting. 1. Fitnah Dajjal adalah fitnah terbesar. Jumlah pengikut yang sangat banyak menunjukkan betapa dahsyatnya ujian tersebut. Namun, orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, tidak akan tertipu oleh fitnah Dajjal. Nah, kuncinya di sini. Keimanan kita, ketakwaan kita, keyakinan kita kepada Allah yang akan menyelamatkan kita manusia terhindar dari fitnah Dajjal. Banyak pengikut bukan ukuran kebenaran. Walaupun pengikut Dajjal sangat banyak, bahkan disebutkan 70.000 orang, mereka tetap di atas kebatilan. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa ukuran kebenaran bukanlah banyaknya orang. Nah, ini yang juga tidak sederhana, karena seringkali kita ini terbawa-bawa dengan opini publik, sehingga kemudian kita terbawa ikut menutupi kebaikan dengan keburukan karena tertipu tadi. Yang ketiga, pakaian bukanlah ukuran kebenaran. Penyebutan jubah atau pakaian sebagai ciri pengenal bukan celaan terhadap model tersebut. Akan tetapi para ulama menyampaikan terkait bahwa seseorang tidak bisa dinilai hanya dari pakaiannya. Yang keempat, berita Nabi merupakan mukjizat. Nabi mengabarkan secara rinci asal kelompok pengikut, jumlah mereka, bahkan ciri pakaian mereka. Ini termasuk bukti kenabian karena merupakan kabar gaib yang akan terjadi di masa depan, dan sebagai orang yang beriman kita harus meyakininya. Kesimpulan dari syarah atau penjelasan ulama,
mayoritas ulama sepakat memahami hadis ini sebagai berita ghaib yang sahih mengenai salah satu kelompok besar pengikut Dajjal di akhir zaman. Penyebutan Yahudi Asbahan atau Isfahan merupakan identifikasi terhadap kelompok tertentu yang akan hidup ketika Dajjal muncul, bukan vonis terhadap seluruh Yahudi atau seluruh penduduk Asbahan atau Isfahan. Bapak-bapak, ibu-ibu, di sini ulama menjelaskan begitu detail terkait tentang Dajjal, namun tidak ada ulama yang menyebutkan bahwa Dajjal itu adalah orang Yahudi. Tidak ada penyebutan bahwa Dajjal itu baik suku maupun agamanya adalah Yahudi. Namun disebutkan bahwa banyak pengikut Dajjal dan yang pertama tertipu dengan jumlah besar adalah orang-orang Yahudi. Sehingga di sini kita bisa menyimpulkan kuncinya, kita yang beriman dan bertakwa kepada Allah tidak ragu, tidak ada nifak, tidak ada kemunafikan di dalam hati kita. Kita yakin tidak akan tertipu oleh fitnah Dajjal. Dan hari ini kita pun harus sudah mampu untuk menilai supaya tidak tertipu oleh fitnah-fitnah Dajjal itu. Ada ulama yang menyampaikan hari ini fitnah Dajjal itu sudah banyak muncul. Bahkan ulama kontemporer hari ini menyampaikan bahkan di dunia digital fitnah Dajjal itu jauh lebih besar. Apakah dunia digital hari ini yang kita hadapi itu bagian dari tipu daya Dajjal? Wallahu a'lam. Sekali lagi kita tidak tahu detail pastinya seperti apa, namun kita diberikan petunjuk agar kita berupaya untuk menghindari fitnah Dajjal. Contoh saja misalkan hari ini terkait dengan media sosial itu sangat bisa menggiring opini. Orang yang baik opini digiring menjadi jelek. Orang yang sangat jelek, opininya bisa digiring seseolah orang ini mulia. Dan kemudian kita tertipu. Nah, ini yang kita juga hati-hati terhadap segala bentuk informasi. Tidak mudah untuk mentah-mentah menerimanya. Lebih-lebih ada artificial intelligence hari ini, ada AI itu. Ya Allah, ngeri. Karena saya pribadi pernah mengalami. Di telepon itu suaranya persis teman saya, persis di telepon itu. Hanya saja yang saya ragu adalah cara dia memanggil saya. Kenapa? Karena biasanya tidak manggil dengan sebutan itu. Misal jenengan biasanya dipanggil Pak Sugeng, tiba-tiba kok manggilnya menjadi Mas Sugeng, kan lebih mudah. Kita harus waspada itu. Loh, aku kok diceluk Mas, berarti aku lak jenom, ayo bahaya nih. Biasanya Pak manggilnya Mas, itu kita harus hati-hati. Walaupun suaranya persis Bapak. Dan ujung-ujungnya adalah sekarang tidak minta transfer. Mencoba untuk menggali data kita. Nah, itu yang kita khawatir. Ketika data kita sudah tergali, handphone kita sudah sinkronisasi dengan mobile banking misalkan, nah itu yang dikejar. Loh, rekeningku kok kosong, anjane kosong, babal wis ya. Nah, kalau awalnya banyak isinya, terus tiba-tiba kosong, ini sing mengkhawatirkan. Jadi ini hati-hati, benar tidak mudah tertipu. Video-video hari ini Pak Sugeng difoto kedik, cekrek di AI. Pun sageten pundi mawon saged ketemu sinten maklum. Pak Sugeng kok ambek Benyamin Netanyahu tibane. Padahal mboten niku AI, saged. Bagi orang yang tidak tahu langsung percaya. Wah, berarti iki kumpulane IDF iki ngoten kan. Ruame. Jadi hati-hati benar. Nah, ini diantara ulama menyampaikan ini diantara fitnah-fitnah Dajjal. Kehati-hatian. Baik, insyaallah sementara saya cukupkan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis.
Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.